Oke, di video kali ini kita akan bahas satu pertandingan, yaitu pertandingan antara Arsenal melawan Crystal Palace gitu. Gini, Arsenal di pertandingan sebelumnya itu kan masalah Arsenal itu satu adalah mereka tidak bisa cetak gol kayak itu. Kemudian karena mereka bermain bagus artinya mereka bisa membuat beberapa peluang, passing-passingnya itu juga akurat gitu. Cuman kekurangan mereka adalah mereka tidak memiliki seorang striker yang bisa buat gol atau striker yang finisher yang bagus lah, karena ya 2-3 tahun belakang ini yang banyak cetak gol untuk Arsenal ya musim lalu aja deh, atau musim ini itu kan cuman 2 pemain atau 3 lah kayak gitu. Odegaard, kemudian Saka ataupun Martinelli, kan itu 3 pemain yang sering membuat gol. Sesekali kayak Trossard, kemudian sesekali pemain kayak Jesus gitu. Cuman lebih banyak kan Saka sama Martinelli kayak gitu. Nah, di pertandingan kali ini mereka berhasil mencetak 5 gol gitu. Walaupun kalau aku bilang ada beberapa gol yang ya bisa dibilang gol-gol hadiah lah gitu. Cuman ya it's a goal kayak gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bahas pertandingannya gitu loh. Arsenal itu turun dengan ya sekuat penuhnya lah, bisa bilang, tanpa ya mungkin yang bisa dibilang skuad inti musim ini yang nggak main ya cuma Timber, itu pun karena dia cedera gitu. Kemudian Crystal Palace juga ya Crystal Palace, mereka nggak mau bermain terbuka gitu. Mereka baru bermain terbuka kan ketika mereka ketinggalan. Di pertandingan manapun pasti mereka melakukan hal yang sama gitu. Nah, kemudian kalau kita bahas pertandingannya gitu loh, Arsenal itu apakah bermain bagus? Kalau menurut aku pribadi ya bagus. Mereka selama ini bermain bagus. Di musim ini mereka jarang loh bermain bagus gitu. Kemudian banyak ugly win. Kemudian ya karena salah satunya adalah kualitas pemainnya memang segitu. Kalau dibandingin Liverpool sama si City ya memang masih agak cukup jauh lah, bukan jauh, masih ada setengah level. Cuman kalau dibandingkan MU ya memang Arsenal lebih bagus dari MU kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lagi mau bahas pertandingannya, apa sih yang membuat Arsenal beda tahun ini? Yang membuat Arsenal beda tahun ini adalah mereka memiliki kepercayaan diri, karena di musim lalu mereka hampir memenangkan Liga Inggris, cuman di 5 pertandingan terakhir mereka itu kehilangan fokus karena ya kembali lagi karena mentalnya. Dan di musim ini mereka sudah diberikan belanja kurang lebih 250 jutaan ya dengan beli banyak pemain, ya berarti nggak ada alasan, berarti harusnya lebih baik lagi dari apa yang terjadi di musim lalu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gol pertama gitu kan, yang menjadi menarik dari Arsenal musim ini adalah mereka banyak menghasilkan gol itu dari corner kick gitu ya. Temen nggak mengherankan, corner kick itu kan bukan hanya sembarang corner kick. Corner kick itu kan bisa dilatih gitu loh. Karena Arteta juga bilang bahwasanya salah satu kekuatan kami adalah mengandalkan bola-bola mati, apalagi pada saat melawan tim-tim yang bertahan atau mengandalkan tim-tim yang tidak mau bermain terbuka. Karena ya kembali lagi, kalau bermain dengan tim yang parkir bus ya mau gimana, mau kalau kita mau mendapat ruang di kotak penalti kan itu agak susah ya, karena mereka menumpuk pemain di sekitar mereka juga kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gol pertama, gol kedua itu murni, kalau aku bilang itu murni hal yang sudah dilatih kayak gitu, dengan ya siapa lari kemana, kemudian si ini lari ke ini, kemudian yang menjadi pemain inti, kasarnya pemain inti dalam situasi ini adalah Trossard. Kalau aku bilang beberapa kali dia kalau corner kick dia bertugas sebagai pemain yang menjaga pemain lain agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Di video ini kan kita bisa melihat kalau Gabriel Magalhaes sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Namun juga kita nggak bisa sepelekan apa yang dilakukan Trossard dengan menghalangi pemain Crystal Palace yang akan mengejar Gabriel ke tiang jauh. Nah, kemudian kalau kita lihat gol pertamanya kan nggak gitu. Kemudian kalau gol keduanya menurutku agak sedikit ya bisa dipertimbangkan kalau itu pelanggaran, karena terlihat bahwasanya Ben White itu menghalangi pergerakan dari Dean Henderson gitu. Tapi ya menurutku hal kayak gitu wajar gitu, salah kipernya sendiri. Kenapa nggak didorong aja si Ben White nih gitu kan. Kalau didorong kan dia bisa maju ke depan, tapi ya tetap gol Arsenal unggul 2-0. Di gol kedua juga situasinya sama. Kalau kita lihat Gabriel yang berada di ujung kotak penalti Crystal Palace lari ke tiang jauh untuk menyambut umpan dari temannya. Walaupun kalau kita lihat dari tayangan ulang, Ben White sengaja mengganggu pergerakan Dean Henderson untuk meninju bola. Nah, pada saat Arsenal udah unggul 1 atau 2 gol, disitulah baru Crystal Palace keluar, kelihatan ciri-ciri tim
yang tidak memiliki gentle dalam bermain gitu, tidak memiliki mental dalam bermain. Salah satunya adalah baru ketika sudah kalah baru keluar. Nah, itu yang payah gitu kan. Karena kalau udah kita kalah kemudian kita baru keluar. Nah, pertahanan dan ruang itu kan pasti dimiliki oleh apa ya? Oleh tim lawan gitu. Artinya mereka bisa melakukan counter attack. Apalagi Arsenal pemainnya juga bukan pemain yang jelek lagi itu secara kualitas gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, by the way memang ya Arsenal mainnya cukup bagus, cara mereka build up. Ada momen dimana mereka di pressing 4 orang kemudian mereka bisa keluar dari momen itu gitu kan. Tapi ya karena apa? Karena hal itu sudah sering dilatih, kayak set up, kemudian build up, kemudian tendangan free kick gitu. Itu hal-hal kayak gitu kan bisa dilatih ya. Memang melatihnya nggak dalam 1 hari 2 hari, mungkin butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena itu mengandalkan chemistry dari masing-masing pemain kayak gitu. Arsenal begitu tenang ketika menghadapi 4 pressing dari Crystal Palace. Cara mereka menghadapinya adalah dengan menambah David Raya, yaitu yang berposisi sebagai penjaga gawang sebagai pemain tambahan untuk mengalirkan bola ke depan. Kemudian kalau kita lihat gol ketiganya ya counter attack gitu. Counter attack berawal dari si penjaga gawang, kemudian Jesus dapat bola, Jesus tinggal passing ke Trossard karena sudah berhadapan ya 2 lawan 1 paling tidak secara matematis gitu. Di proses gol ketiga Arsenal kita bisa melihat Arsenal melakukan counter attack yang bisa dibilang cukup cepat. Karena mereka tinggal berhadapan 2 lawan 1 secara matematis dengan backnya si Crystal Palace. Dan Gabriel Jesus yang melihat pergerakan Trossard nggak egois, dia passing ke Trossard yang kemudian Trossard tidak langsung shooting melainkan mengcapping bola untuk mencetak gol. Kemudian kalau kita lihat gol keempat itu juga dari kesalahan dari pemain si Crystal Palace yang kelihatannya udah pasrah aja, karena gol keempat itu kan udah di menit ke 90 ya. Artinya mereka udah beranggap bahwasanya mereka akan kalah. Toh ya kalah 1000-0 juga mereka tetap kalah kayak gitu. Jadi mereka main-main, kemudian Nketiah tinggal passing aja ke si Gabriel Martinelli gitu. Gitu juga gol kelimanya juga ya pemain Crystal Palace udah nothing tulus, udah nggak ada lagi yang mau diharapin gitu. Udah kalah 4-0 di menit 90 plus sekian kayak gitu lah, ngerti nggak? Nah, jadi kalau kita bahas kalau kita ingin bilang pertandingan apa Arsenal main bagus ya, main bagus gitu, karena mereka selain cetak 5 gol mereka juga punya cukup banyak peluang, karena lawannya memang Crystal Palace dan mereka unggul 2-0 itu bisa dibilang di pertengahan babak pertama, dan kemudian hal itu yang menyebabkan Crystal Palace keluar. Jadi mereka mengandalkan counter attack kayak gitu ya. Mereka bisa cetak gol, itulah keunggulan kalau kita bermain lawan parkir bus kemudian kita unggul duluan. Karena apa? Ketika mereka kalah duluan pasti mereka keluar untuk mencetak cari gol gitu. Tapi kalau mereka unggul duluan atau keadaan masih imbang ya pasti mereka masih akan tetap numpuk pemain di kotak penalti ya, wajar aja. Tapi karena kalau Crystal Palace kalah 3-4 pertandingan berturut-turut nggak akan ada suara pelatihnya out ini out itu out gitu, karena memang fansnya nggak banyak dan kedua ekspektasi dari fansnya itu nggak tinggi gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu loh. Nah itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.